Halo semua, gue udah kumpulin pertanyaan-pertanyaan kalian lewat Instagram story gue kemarin dan feedbacknya lumayan positif. Jadi hari ini gue bakal jawab pertanyaan kalian semua langsung dan gue nggak sendiri hari ini. Ada koko gue. Iya. Halo. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu adalah selain kuliah kesehariannya itu apa aja kok? Kalau aku sekarang ini kan lagi kuliah. Nah, habis itu selain kuliah tuh aku sebenarnya ada kayak main pingpong. Dulu juga sempat regularly itu berenang dan ada juga acara-acara komunitas lainnya. Tapi kalau ngomongin di luar itu sebenarnya nggak ada sih, soalnya waktu gue kebanyakan di kampus dan belajar. Mungkin karena jurusan gue yang agak keras juga, begitu. Kalau aku pas kuliah dulu tuh selain belajar itu juga berorganisasi. Jadi aku ikut organisasi PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Selain itu, waktu pertama kali aku sampai di New Zealand ini, aku kan tinggalnya di dormitory gitu ya. Di dormitory ini, universityku ini ada banyak acara gitu. Mereka kayak bikin social league, jadi aku juga ikut juga kayak main basket social league gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kau nanya, your parents pekerjaannya apa sampai sekolahin anaknya ke abroad, hopefully bisa motivasi orang lain. Sebenarnya kalau orang tua aku sendiri itu papaku kerjanya wirausaha, dia ada di bidang percetakan. Kalau mamaku itu bantuin papaku kerja. Kenapa sampai ada motivasi buat kayak sekolahin kita ke luar negeri? Itu satu hal yang paling aku dapet itu dari mereka, katanya mereka mau kita jadi mandiri. Kan kalau kita di luar negeri itu kita bener-bener belajar buat survive sendiri. Begitu. Betul? Betul. Pertanyaan berikutnya ini lumayan unik ini. Itu hal apa saja yang tidak disukai di New Zealand? Jadi biasanya kan apa yang keren di New Zealand, ini pertanyaannya kebalikan. Apakah itu culture-nya, makanannya? Makasih Bang. Oke, makasih pertanyaannya. Dari gua mungkin jauh dari keluarga sama teman-teman di SMA. Karena itu adalah satu hal yang kita nggak bisa cari di mana-mana. Kalau misalnya makanan, meskipun di sini nggak ada apa, contohnya nasi Padang atau apa yang ada di Indonesia, jajanan pasaran Indonesia, gua tuh masih oke-oke aja. Apalagi di sini ada koko gua, chef di rumah. Jadinya gue kalau butuh makanan Indonesia, kasarannya koko gue bisa masakin, gue juga bantuin, jadinya begitu. Kalau culture-nya ya, nih biasa aja. Gue nggak begitu culture shock gimana sih. New Zealand ini banyak yang positif, orang-orangnya ramah, environment-nya sangat positif, jadi kayak nggak banyak polusi. Tapi cuma satu hal yang aku nggak terlalu suka di New Zealand. Mahal. Oh, maksudnya mahal lah. Ya, maksudnya exchange rate-nya itu emang jauh dari Indonesia. Jadi kayak mungkin lebih ke mahalnya itu sih di New Zealand. Lebih mahal lah pokoknya. Ya. Jadinya living cost ya. Yang mungkin nanti akan kita bahas juga. Berikutnya itu adalah ini sebenarnya agak mirip sama yang tadi ya. Gimana culture pertemanan di sana dibanding di Indo? Pertemanan sebenarnya menurut gue biasa aja di sini. Mungkin yang bikin agak susah itu sebenarnya lebih ke language barrier, yang membuat kita sama orang sini itu communication-nya nggak begitu klek gitu. Terus juga jokes-jokesnya kan kayak beda, jokes Indo sama jokes luar negeri. Jadi kayak kalau kita mau ngejokes, mau kayak bonding gitu, di situ adalah bagian yang paling susah. Cuman kalau kamu fluent Inggris, kamu bisa ngejokes Inggris, sebenarnya itu mereka open aja, meskipun mungkin kita secara racialnya beda. Cuma mereka open, soalnya di New Zealand itu emang diverse banget. Ada yang kayak dari orang bule sampai Asia, sampai apapun itu mereka ada. Asia Timur, dari berbagai negara lah, orang India, banyak. Iya, ya mungkin itu yang paling susah dari language barrier sama bondingnya itu, culture-nya agak beda. Tapi menurutku kayaknya asalkan hobinya sama, kayaknya masih bisa gampang aja. Iya, jadinya sebenarnya ya sama kayak di Indo aja sih. Kalau lo ada hobinya sama nih sama orang ini, klop nih sama orang ini, nyambung aja. Lanjut. Oke, bukan question, tapi kakak keren.
Terima kasih atas feedbacknya guys. Terusin positif feedbacknya. Oke, berikutnya. Kapan New Zealand border buka rap? Wah, ini yang paling ditunggu-tunggu ini kayaknya semua. Iya, jadi ini adalah berita yang sangat baik ya sebenarnya, apalagi buat aku, Kokoko, atau semua international students di New Zealand juga, karena New Zealand border akan buka untuk umum Oktober tahun ini, 2022. Jadinya buat kalian yang mau ke New Zealand, bisa setelah Oktober kalau kalian punya visa. Begitu aja. Oke, lanjut. Itu adalah, Kak, gaji di New Zealand berapa sih? Gaji sekarang ada di 21,2 dolar per jam. Itu minimum wage. Itu minimum wage. Tapi kalau kalian misalnya kerja seperti apa, misalnya aku teknik sipil, kok misalnya kerjaannya seperti di bidang bisnis, agribisnis, itu akan varies lagi terhadap company-nya mau bayar kamu berapa kasarannya. Pertanyaan berikutnya itu adalah, Bang, biaya kuliah lu berapa? Kalau ngomongin international students ini sebenarnya lumayan mahal ya. Mahal. Tapi ini bakal berbeda-beda banget tergantung lu kuliahnya di mana, bidangnya apa, dan tahunnya kapan. Gua teknik sipil di UC, University of Canterbury itu sekarang lagi ada di sekitar 45.000 New Zealand dollar per tahun. Ya kalian hitung sendiri lah itu. Kalau aku dulu berapa emang? Kalian baru lulus dan ini artinya harga tahun lalu, tapi berapa? Itu sekitaran, ini setahun aja ya? Setahun aja ngomongin. Sekitaran 40.000 dolar. 40.000 dolar? Iya. Roughly ya? Roughly. Dan itu di bidang agribisnis? Agribisnis 40.000 dolar per tahun. Jadi bisa lihat kan kayak Koko beda kampus, Koko di Massey University, aku di University of Canterbury, itu beda tahun dan beda jurusan dan beda kampus, itu bisa vary segitu harganya, sampai 6.000 per tahun. Jadinya begitu. Semoga kejawab. Culture shock yang paling shocking apa, Kak? Mungkin Koko dulu coba. Aduh. Culture shock yang paling shocking. Mungkin culture shock yang shocking ada dua. Satu makanannya. Tapi tadi kayaknya Raf udah jawab ya tentang makan. Yang kedua itu adalah lifestyle-nya. Soalnya di Indonesia itu toko tuh masih buka sampai tengah malam malah. Setuju. Sedangkan di sini, kamu lewat dari jam 8, kamu cari makan, udah tutup semua. Makan Kecuali di fast rumah. food ya? Kecuali fast food. Ya, setuju. Mungkin kalau dari aku, apa ya? Mungkin ini bukan yang paling shocking ya. Cuman gue berusaha jawab aja. Itu adalah kayak lifestyle-nya juga. Mungkin orang-orang sini ya, yang sering party, house party terutama. Itu kalau kita di daerah kayak daerah tinggalnya itu daerah uni, itu kan banyak murid ya, banyak siswa. Dan itu pasti tiap minggunya ada aja kayak house party. Jadi lagi tidur tuh tiba-tiba jeduk. Terus kayak lagi party Lagi mereka. party Gitu. Ya, di sini emang banyak ada culture partinya lah. Iya, sedangkan di Indonesia kan dulu aku nggak begitu terekspos di culture itu. Jadinya mungkin itu hal yang cukup kaget. Iya. Meskipun nggak kaget banget. Lanjut. Gimana cara ngatasin kalau lagi homesick tuh biasanya? Oke, homesick ini sebenarnya cukup umum ya. Umum banget, apalagi ya. untuk mahasiswa atau student yang study abroad. Nah, jadinya kalau gue sendiri homesick, gimana caranya biar bisa diatasi kasarannya homesick ya? Aku telepon teman atau mungkin video call dan lain-lain. Jadinya itu satu cara. Meskipun caranya banyak ya, cuman itu cara gue untuk ngatasin. Dan sejauh ini ampuh. Yeah. Kalau misalnya dari aku, kalian coba cari aja kayak organisasi Indonesia, ada pasti. Aku aja yang dari Palmerston North yang kotanya tuh lebih kecil dari Christchurch di sini, masih ada organisasi Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut organisasi Indonesia, mungkin itu juga bisa mengatasi homesicknya kalian. Soalnya kalian bakal ada di lingkungan Indonesia secara tidak langsung. Jadi kasarannya imitasi lah ya. Betul, imitasi Indonesia itu dibawa di New Zealand, jadinya nggak begitu homesick rasanya. Lalu living expense di sana, living expense di New Zealand. Oke. Ini pertanyaan yang cukup detail ya harusnya. Iya. Mungkin kedepannya gue bakal bikin video tambahan, cuman roughly living expense di New Zealand itu bakal varies banget dari North Island sampai South Island. Jadi misalnya kamu tinggal di Auckland atau Wellington, itu bakal beda banget harganya sama kayak
kalau kalian misalnya tinggalnya di Christchurch atau Palmerston North dan lain-lain. Jadinya ini bakal tergantung sama region kalian. Cuman kalau ngomongin accommodation, itu di Christchurch bisa masih dapat yang masih lebih relatif murah lah. Contoh, flat ini, tempat tinggal ini, kita tinggal 130 per week dan per orang. Jadi kalau kita berdua, 260 per week. Sedangkan kalau di misalnya Auckland atau Wellington, itu kalian 200 plus aja, misalnya 220, 250 itu masih rumahnya masih yang oke gitu loh. Iya. Jadinya untuk akomodasi gak terlalu bisa di set price-nya living expense. Groceries itu masih bisa di set. Mungkin aku bilang bakal sekitar 50-100 tergantung sama kamu makannya sebanyak apa. Itu untuk groceries mingguan ya. Ini bakal tergantung lagi sama kamu. Sama lifestyle juga. Sama lifestyle. Lalu nanti bakal banyak lagi seperti transport, lalu juga ada hangout, itu bakal budget lagi. Tapi itu mungkin bakal dikasih tahu ke video yang terpisah atau gimana, gue nggak tahu. Tapi itu roughly-nya seperti itu. Semoga menjawab. Berikutnya adalah ini mirip-mirip sama yang tadi, gimana atur budget makan sama hangout selama di sana. Kalau aku tergantung sama budget sendiri. Kalau misalnya kamu ada budget makanannya segini, kamu budget hangout segini, dan budget transport segini, ya kamu harus stick to it. Jangan sampai misalnya, oh budget gue udah max nih, tiba-tiba diajak makan temen keluar, terus nggak enakan, nah itu beda cerita. Jadinya kalau emang misalnya aku sama kokoku itu set, oh seminggu makan luar sekali. Kalau begitu kita harus ya stick pada plannya, sama plan itu. Iya bener. Lanjut. Berikutnya adalah locals favorite travel spots. Mungkin dari Koko dulu nih. Kalau di Christchurch ini, location yang paling aku suka di sini itu Sumner Beach. Oke. Udah gitu, selain ada pantai, ada guanya lagi. Walaupun guanya kecil, cuma pemandangan alamnya tuh dapat Gitu ya. Betul. Sebenarnya lumayan mirip ya kalau dari Ralph. Oh iya. Kalau travel, gue ada 3 sebenarnya, namanya tuh Port Hill, itu gunung, atau Godley Head, itu kayak di teluk gitu. Nggak tahu sih itu teluk atau apa. Yang ketiga itu sama Sumner Beach. Ya jadi pantai sama gunung gitu modelannya. Dan itu menurut gue bagus banget karena selain deket sama Christchurch kan lokal, dan itu gratis. Iya gratis juga. Kita mau kesana kapan aja gratis. Jadinya kalau ada orang kesini, kita selalu bawanya ke situ. Iya. Karena tempat itu. Karena kita enjoy-nya di situ. Begitu. Pertanyaan berikutnya, how to move to New Zealand? Sebenarnya ini banyak ya caranya. Teknis sekali. Ini agak teknis. Cuman bakal gue jawab bentar. Kalau kamu student, bisa datang ke New Zealand pakai agent. Ya, pokoknya kalau kamu ada university, kamu bisa apply student visa, kamu bisa masuk ke New Zealand. Kalau kamu ke New Zealand buat kerja, kamu bisa ke New Zealand itu pakai working visa. Kalau kamu visiting New Zealand doang, ya kamu harus pakai visitor visa. Itu yang paling umum, tapi kalau lebih teknis mendalam, research sendiri. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. S2 nggak? Gua nggak yakin. Kemungkinan S2. Sekarang kuliah di mana and kenapa pilih kuliah itu? Oh ini gue pernah jelasin di video dulu, tapi pokoknya gue pilih ke New Zealand gara-gara orang tua gue mau gue study abroad di tempat yang peaceful gitu. Kenapa pilih kuliah di sini? Karena gue mau ambil teknik sipil, dan across New Zealand, Christchurch atau dibilang UC, University of Canterbury itu paling bagus di teknik sipil dibanding yang lain. Jadinya gue pilih di kuliah di sini. Major lo apa? Teknik sipil. Dan how do you balance working and studying? Time management. Time management, iya. Tapi ini bener-bener kamu harus know yourself a bit more, karena kalau misalnya kamu agak struggle di studying kamu, ya artinya kamu jangan kerja sebanyak itu. Jadi lebih ke time management. Kalau kamu butuh waktu untuk relax, juga artinya jangan kerja sebanyak itu. Jadinya menurut aku ada pekerjaan boleh, cuman jangan dipaksain. Oke, ini pertanyaan terakhir dan gua sebenarnya nggak tahu jawabannya, yaitu makanan terenak di New Zealand. Jadi yang gua tangkep mungkin makanan New Zealand yang paling enak apa? Jadi kayak makanan khas New Zealand. Cuman jujur
Aduh. Gue nggak bisa menemukan makanan New Zealand yang itu ya. Dan dari kok tahu makanan New Zealand khas gitu? Enggak sih. Enggak begitu. Soalnya New Zealand ini ya agak intermezzo dikit ya. New Zealand ini tuh kalau dikoloni sama British. Jadi makanannya tuh mirip-mirip memang kayak British gitu. Iya, jadinya kalau makanan New Zealand yang khas apa ya? Namanya fish and chips. Itu British juga. Iya. Fish and chips. Fish and chips. Iya. Tapi mungkin apa ya, yang culture Maori mungkin namanya hangi. Iya, hangi. Hangi itu lebih ke teknik masak gak sih? Atau Iya, makanan? ini lebih ke teknik masak kayak. Lebih ke teknik masak. Ya nanti aku ada Wikipedia-nya. Oke. Ya, jadinya itu adalah Q&A. Mungkin agak lama, apalagi kita cuman ngobrol doang. Cuman gua harap ini bisa sangat membantu, apalagi buat kalian yang pengennya dapat informasi, bukan kayak mau nontonin orang nge-vlog gitu. Cuma pengen dapat informasi sebanyak-banyaknya. Gua harap video ini bisa sangat membantu kalian. Dan ya itu dari gua dan gua. Menurut kau ada tambahan yang menurut kau penting buat orang mau ke New Zealand untuk tahu? Kalau misalnya kalian rencana belajar di New Zealand ya nggak cuma belajar, explore sebanyak-banyaknya. Soalnya ada banyak banget tempat-tempat yang bagus di New Zealand. Setuju. Jangan cuma belajar doang, tapi di-enjoy juga. Mungkin kedepannya kalau ada yang mau living cost di New Zealand bisa komen di bawah. Kalau emang respon tentang orang-orang penasarannya banyak, mungkin kita bisa bikin lagi. Gua harap ini bisa sangat membantu. Dan kalau menurut kalian ini sangat membantu, kalian bisa like video ini. Kalau like-nya ini lumayan banyak, artinya gua bisa kedepannya bantu bikin video seperti ini lagi. Jadinya ya bisa bantu kalian intinya. Jadi kalau emang kalian suka model video yang kayak gini bisa like. Dan itu video hari ini. Thank you udah nonton. Ingat di subscribe juga channelnya dia. Di subscribe. Dan terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Bye. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Cukup absurd sebenarnya pertanyaannya, cuman mari kita jawab. Nih, kita pakai tisu doang. Kita nggak ada semprotan di WC. Jadi kalau ke New Zealand siap-siap itu ya. Mantap. Pertanyaannya sangat considerate.